Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Udah cukup lama juga nih nggak ngisi konten, tapi ya mau diapain ya, kita harus berbagi waktu karena ada pekerjaan yang saya harus jalankan. Dan saya selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia bersama DM_Juni, tetap memberikan like, subscribe, kemudian komentarnya ya, dengan video-video walaupun udah agak lama ya, lumayan udah 7 hari yang lalu ya kan. Oke, teman-temanku sekalian, kali ini saya coba memberikan satu pandangan berkenaan dengan kesuksesan. Nah, saya dan teman-teman sekalian itu tentunya ingin sukses dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya kalau kita muslim, ya saya juga agama-agama yang menganut kepercayaan kepada Tuhan, bahwa suksesnya di dunia dan juga suksesnya di akhirat. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan kesuksesan atau pencapaian kesuksesan di dalam kehidupan dunia? Itu dulu, karena yang ada di depan mata ini dunia, ya kan? Dan kesuksesan di akhirat itu hubungannya antara kita dengan Tuhan yang tahu. Oke, kita terkadang, saya, baik pun teman-teman, itu selalu mengaca atau membandingkan, atau bahkan sering kita membaca referensi-referensi orang-orang yang sukses, agar sukses itu atau trik atau cara sukses yang didapati oleh orang-orang yang sukses itu dapat kita jalankan. Nah, saya agak sedikit berbeda pendapat dengan hal tersebut. Karena setiap kita, baik itu kembar sekalipun, itu tidak akan pernah sama. Artinya apa? Setiap individu kita itu memiliki cerita-cerita sendiri. Nah, makanya mari kita, saya dan teman-teman, menulis cerita-cerita itu dengan versinya kita. Tentulah untuk menulis kita membutuhkan referensi. Nah, namun referensi itu tidak serta-merta menjadi satu pemikiran yang kita pindahkan dari referensi itu kepada pemikiran kita. Ya kan? Jadi kalau seandainya ada si A misalnya sukses dalam bidang ekonomi misalnya, ya, kita membaca ya apa caranya, triknya ya, kemudian apa yang dia lakukan dalam perjalanan kesuksesannya sebelum dan pada saat pencapaian kesuksesannya, apa yang dia lakukan. Nah, kita nggak mungkin kita bisa mengikuti misalnya Jack Ma ya misalnya, atau bosnya Facebook ya. Kita nggak bisa mengikuti mereka-mereka itu. Karena apa? Karena tujuan mereka dan kesuksesan yang mereka capai, seperti misalnya Facebook gitu, dia juga nggak menyangka bahwa ini akan menjadi satu kesuksesan besar di dunia. Nah, kalau Jack Ma itu kan jelas dari perlahan dia membangun satu bisnis ya, bahkan udah mungkin puluhan atau ratusan kali kegagalan-kegagalan yang udah pernah dia lalui. Nah, saya dan teman-teman itu memiliki cerita berbeda pastinya ya. Saya salah satu katakanlah kami di DM_Juni ini salah satu konten kreator ya, yang memberikan atau menginginkan ya kepada teman-teman sekalian yang minat dengan apa yang kami bikin gitu, apa yang kami buat atau apa yang kami sampaikan, untuk menjadikan konten ini atau menjadikan channel ini itu katakan berhasil dalam tanda kutip segala hal, baik itu peminatnya yang mendengarkan atau menonton, maupun tentunya efek daripada keberhasilan penonton yang begitu ramai, ada lagi efek lainnya yaitu finansial, misalnya ada endorse ya kan, kemudian YouTube memberikan YPP-nya ya, kerjasama gitu ya. Nah, tentulah teman-teman juga menginginkan hal itu ya. Makanya keberhasilan yang kita ingin capai dan keberhasilan dengan orang lain yang ingin capai itu berbeda, sehingga langkah-langkah dan jalan atau cara-caranya itu sangatlah berbeda. Teman-temanku sekalian, setiap orang, setiap kita mengalami kegagalan itu biasa. Nah, namun setiap orang, setiap kita untuk
mendapatkan atau menggapai kesuksesan atau mencapai kesuksesan itu sangatlah langka menurut saya. Nah, jadi orang-orang sukses ini tidak serta-merta memiliki cerita yang sama. Kalau kegagalan dengan berbagai versinya, ya. Kita kadang-kadang iri, secara tidak langsung kita iri dengan orang yang bisa berhasil serta-merta gitu ya. Misalnya katakan kalau di dalam YouTube gitu ya, kita melihat misalnya ada Gondrong Labanan ya. Nah, konten mancing yang dia sampaikan, yang dia tunjukkan, yang dia tampilkan itu meledak gitu ya, dengan banyak pemirsa, dengan banyak penontonnya. Ya, tentunya kita sendiri menginginkan hal yang sama ya. Nah, itulah jalan yang saya katakan bahwa tidak serta-merta apa yang disampaikan oleh orang lain, apa yang disampaikan atau yang dijalankan oleh orang lain, atau cara yang dijalankan oleh orang lain akan sama hasilnya dengan cara yang kita jalankan, kemudian usaha yang kita jalankan sama misalnya, hasilnya belum tentu sama teman-teman, gitu. Belum tentu sama. Nah, jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan itu dan jangan patah semangat. Nah, kalau misalnya Thomas Alva Edison mungkin udah ratusan bahkan ribuan kali mencoba untuk menciptakan satu lampu pijar gitu ya. Mencoba dianggap orang stres gitu ya. Sama halnya dengan kita. Ya, untuk mencapai misalnya tujuan pertama kita adalah YPP, untuk bekerja sama dengan YouTube gitu ya. Dengan para pengiklan gitu ya, untuk bisnisnya. Kemudian kita berharap juga konten-konten yang kita sampaikan mungkin bermanfaat sehingga banyak pemirsa, peminat, bahkan orang-orang yang ingin menonton daripada channel-channel kita. Nah, usaha-usaha yang kita lakukan tentunya tidaklah sama teman-teman ya. Tidak akan sama. Yang seperti saya katakan tadi bahwa kembar aja nggak akan pernah sama, apalagi kita berbeda. Cara dan trik setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda juga. Jadi apa-apa yang kesuksesan yang dicapai oleh orang-orang saat ini, oleh mereka-mereka yang sudah sukses, ya mudah-mudahan saya juga sukses gitu ya, itu mengalami atau ketika kita tanya itu sangatlah berbeda peristiwa yang mereka lalui. Setiap orang ya. Jadi jangan ketika kita mendapatkan satu trik atau cara untuk mencapai kesuksesan itu mutlak itu yang kita jalankan ya. Jangan, karena setiap individu itu berbeda. Oke, itu bicara masalah sukses ya, bahwa kesuksesan itu keinginan oleh setiap kita, baik itu sukses finansial, sukses rumah tangga yang sudah berumah tangga, sukses katakan pacaran kalau lagi pacaran ya, sukses antara orang tua dengan anaknya ya, sukses dalam lingkungan kerja ya, sukses menjadi pemimpin ya dalam skala kecil maupun skala besar, sukses dalam dunia politik ya. Itu yang diinginkan oleh setiap kita ya. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa kesuksesan itu pencapaiannya pastilah dengan cara dan trik yang berbeda-beda. Setiap orang pasti berbeda. Nah, teman-teman, jika kita selalu membicarakan kesuksesan, tentunya kebalikan daripada kesuksesan itu adalah kegagalan. Kegagalan berbagai perspektif bisa dilihat. Ya, kalau misalnya seseorang ingin katakan mau mencapai kesuksesannya untuk menjadi seorang YouTuber sampai dengan ya katakanlah bisa bekerja sama dengan para pengiklan itu. Namun dari bulan ke bulan, tahun ke tahun juga belum sampai gitu kan. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa untuk mencapai itu semua orang memiliki cara dan trik yang berbeda ya. Nah, makanya mempelajari bahkan menemukan cara yang mungkin identik dengan prinsip kita itu bisa sampai pada titik kesuksesan itu. Namun ketika udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak juga, ya menurut saya jangan sampai ini menjadi satu katakanlah kendala bahwa pencapaian itu berbeda-beda waktunya teman-teman.
Ya mungkin ada orang yang bisa 3 bulan, ada bisa 6 bulan, bahkan 1 tahun ya. Ada yang juga mungkin 2 tahun ya. Dengan cara dan trik yang berbeda-beda. Nah, jadi kita harus selalu legowo dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Jangan memiliki sifat iri dengki ketika orang udah, ya ada yang teman kita misal satu angkatan kita gitu ya, katakan dalam YouTuber misal sama-sama di bulan April, tiba-tiba di bulan 3 bulan berikutnya dia udah mendapat kerjasama YPP dengan apa yang udah dijalankannya gitu ya, dengan trik yang udah dijalankannya, ya kita bersyukur gitu. Begitu juga kebalikannya, kalau orang yang belum sampai ya kita support gitu ya. Jadi kita saling memberikan katakanlah supporting antara kita dan teman kita. Begitu juga dengan dunia kerja lainnya, dan bahkan dunia politik ya, dunia politik. Tidak serta-merta apa yang kita inginkan itu terwujud. Nah, usaha yang kita lakukan hasilnya itu bukanlah punya kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang udah kita jalankan, apa skenario yang kita buat, trik yang kita lakukan, itu serta-merta hasilnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi usaha dan cara itu memang kita yang melakukan, ya, memang kita yang melakukan, ya, skenario apapun itu memang kita yang melakukan. Tetapi hasilnya, sekali lagi saya tekankan, hasilnya bukanlah milik kita. Nah, kalaupun hasilnya misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu bukan berarti itu tidak baik bagi kita. Ya, kita harus melihat ke belakang lagi, kita harus merenung diri juga. Apa sih sebenarnya kok hasilnya seperti ini gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita menyalahkan kita menyalahkan teman kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita menyalahkan orang tua kita. Jangan. Karena apa? Karena sekali lagi, usaha memang kita yang melakukan, tetapi namanya hasil itu, teman-teman, ya, itu sesuatu yang gaib, ya. Ya, ada yang usahanya ya nggak sekeras kita, kok hasilnya lebih besar gitu ya, lebih banyak gitu ya. Tapi kita yang mati-matian dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi terus saja begitu, kok begini-begini aja, kok begitu-begitu aja gitu. Sama dengan dunia politik, sama ya. Semua yang udah kita lakukan, kita jalankan, baik itu cara maupun trik dengan maksimal, ya ukuran masing-masing maksimal ya teman-teman ya. Namun hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya janganlah kita menyalahkan diri kita atau orang lain. Itulah hasil yang terbaik diberikan oleh Tuhan. Ya. Lagi-lagi ya, saya kadang-kadang merenung pada diri saya ya teman-teman ya. Ya, saya dari orang kaki 5 sampai sekarang saya alhamdulillah ya, kalau dikatakan sukses, ukuran saya sudah sukses ya. Saya berjuang semaksimal mungkin dalam usaha, terutama niat saya untuk membahagiakan diri saya dan keluarga saya. Ya, maksudnya keluarga saya itu keluarga kecil ya, anak, istri ya gitu ya. Ya, saya dari orang kaki 5 teman-teman ya. Ya, cerita yang panjang untuk saya sampai pada satu titik yang menurut saya sukses ya. Dan ya mungkin suatu saat kita bisa sharing untuk hal-hal itu ya. Makanya sukses itu tidak identik dengan, maaf ngomong, banyak harta ya, bermewah-mewahan. Tidak. Sukses itu bagaimana kita pencapaian kebahagiaan, ketenangan ya. Sukses itu bukan identik dengan, maaf ngomong, rekening di bank itu triliunan, tidak. Tapi ketika kita mau belanja kita bisa. Itu sukses menurut saya. Nah, jadi sekali lagi saya minta maaf dengan waktu yang lumayan panjang, udah 7 hari saya tidak mengisi konten ya teman-teman ya. Bukan berarti kami menyepelekan daripada usaha ini atau kerjaan ini. Ini saya anggap kerjaan. Konten kreator itu sebuah kerja ya teman-teman ya. Namun ya banyak hal yang saya lakukan di luar ini. Semoga apa yang saya sampaikan ya dapat berbagi ilmu lah ya, berbagi cerita dengan teman-teman, dan kita tetap selalu menjadi saudara walaupun di udara. Oke, saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.